tentu kita dari kecil udah tahu tuh kalau di Indonesia kebanyakan muslimnya bermazhab Syafi'i. Kenapa gitu? Kan kita bertanya lagi tuh, kenapa gitu? Kalau kita tarik lagi ke ujung, ke awal abad ke-19 Masehi, kita bisa tahu tuh, oh ada Mbah Hashim, ada Mbah Dahlan nih, ada Mbah Hashim, ada Mbah Dahlan nih. Nah, jadi mereka-mereka inilah yang nanti kedepannya akan membuat suatu pergerakan Islam yang bisa kita kenal sekarang sebagai Nahdlatul Ulama, ada juga Muhammadiyah. Kalau di filsafat itu bisa disebut sebagai kaum fundamentalis. Nah, kaum fundamentalis ini tidak mengikuti mazhab dan sering bentrok nih sama umat muslim yang bermazhab Syafi'i gitu. Nah, tapi kenapa nih beliau ini kekeh dengan pemahamannya sendiri dan dia juga punya argumentasi gitu. Ini Syekh nggak sembarangan juga gitu, Syekhul Islam, Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, dari Ibnu Taimiyah ini turun lagi ke bawah dari murid-muridnya, akhirnya ketemu nih apa yang kita sebut sebagai Wahabi nih, Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Syekh ini sendiri itu banyak dikecam oleh umat muslim di dunia, pokoknya banyak nih. Tapi beliau ini pintar sekali dalam berpolitik, jadi mereka punya epistemologi sendiri juga tentang psikolog. Pokoknya ya ntar kapan-kapan kita bahas lah gitu. Nah, jadi ada 3 hal epistemologi tentang tasawuf ini, yaitu tentang nafs atau jiwa, bisa dibilang seperti itu ya. Ada kolbu atau hati, dan ada akal atau rasio. Nah, tentu kita bertanya kan, ini ada akal lagi, balik lagi ke epistemologi pengetahuan tadi. Nah, justru itu uniknya ilmu ini bisa kita jabarkan dengan untuk memahami kolbu, ya kita harus memaksimalkan akal kita sendiri gitu. Kalau kita nggak maksimalkan akal, ya kita nggak ketemu juga kolbu tadi. Makanya Imam Ghazali itu merumuskan dalam kitab-kitabnya, ya pengetahuan yang tertinggi setelah akal ya pengetahuan ya, metafisik. Kenapa ya? Karena akal tadi itu punya batasan juga gitu. Dan setelah kita melewati batasan itu, ya kita beralih ke pengetahuan metafisik gitu. Jadi ada 3, nafs, kolbu, akal. Nah, analog paling sederhananya adalah kita bisa menganalogikan sebagai nafs itu adalah kuda atau tunggangan, sedangkan akal kita itu tali kekangnya, dan kolbu itu yang mengendarainya gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di Al-Quran dan hadis, itu sering kita dapati term yaitu kolbun salim atau kolbu yang selamat gitu. Nah, apa itu kolbun salim? Itu kolbu yang sudah melewati rintangan dan sampailah ke tujuannya, yaitu Allah Ta'ala sendiri gitu. Jadi kolbun salim ini sendiri itu ada tingkatan-tingkatannya juga gitu. Jadi misalnya kita udah bisa nih kontrol nafsu kita, tunggangan kita pakai akal gitu kan, kita udah kontrol, udah bisa, terus kita udah berjalan akhirnya sampai kan tujuan kita, yaitu Allah Ta'ala. Nah, setelah kita sampai tadi, itu ada tahapan lagi dan banyak lagi tahapannya.
ada ungkapan dari seorang sufi, bisa disederhanakan seperti ini. Allah Ta'ala itu, kita terhijab atau terhalang untuk menuju Allah Ta'ala itu ada 70.000 hijab atau 70.000 halangan, hijab cahaya dan hijab kegelapan. Jadi ada 70.000, ada 70.000 gitu. Nah, berarti kalau kita jumlahkan ada 140.000 hijab untuk menyampaikan Allah Ta'ala, itu sampai kepada Allah Ta'ala. Dan itu ya kita tempuh dengan ilmu tasawuf tadi gitu. Nah, setelah kita belajar atau kita mempelajari tentang qalbun salim tadi, itu ada tingkatan-tingkatannya lagi tuh. Bisa dirumuskan dari 70 hijab tadi, udah hijab cahaya nih ya. Kita udah lewatin ya, misalnya nih hijab kegelapan udah kita lewatin, terus ada hijab cahaya. Nah, dari 70.000 tadi itu ada level-levelnya lagi. Nah, level-level ini bisa dibilang sebagai makom, atau kalau bahasa Arabnya itu artinya tempat berdiri. Nah, makom-makom ini tadilah yang dirumuskan oleh ulama-ulama tasawuf. Ada yang bilang sekian ribu makom, ada yang bilang sekian ribu. Nah, tentu ulama-ulama tasawuf sendiri juga berbeda-beda, karena metodologi mereka juga berbeda-beda gitu. Karena ini kan halnya metafisik gitu. Metafisik yang dengan metode ada thoriqoh dengan metodologi ini sampai gitu, ada thoriqoh dengan metodologi ini sampai gitu. Jadi berbeda-beda tuh. Nah, makom-makom tadi, apabila seorang hamba atau seorang muslim nyampe tuh ke makom-makom tadi, itu zohirnya akan terlihat sakti gitu. Zohirnya akan terlihat sakti. Dan biasanya orang awam akan berbicara tentang makom tadi ya kesaktian gitu. Oh, ini makomnya, dan ini makomnya. Nah, dari hal ini kita harus sangat berhati-hati untuk memilih guru, atau dalam tasawuf itu bisa dibilang mursyid. Mursyid itu adalah guru rohani kita gitu. Nah, metafisik tadi juga bisa dibilang filsafat, dibilang spiritual atau rohani gitu. Nah, makom-makom tadi, kalau kita salah berguru dengan seseorang, kita bisa tergelincir ke adanya ilmu kebatinan. Ada yang namanya itu ilmu kebatinan, ada ilmu perdukunan. Wah, itu bahaya tuh. Jadi emang mereka punya metodologi sendiri ya, tapi kan tujuannya beda nih. Ada yang tujuannya ke Allah Ta'ala, ada yang tujuannya ke kesaktian, ada yang tujuannya macam-macam. Nah, di tahap ini banyak umat muslim yang terkecoh gitu, karena mereka pikir kalau udah nyampe makom ini ya saya sakti gitu. Jadi setelah saya sakti saya nggak perlu sholat. Wah, itu ngaco lagi. Nah, untuk itu kita harus mencari mursyid atau guru rohani kita, agar kita tidak tergelincir ke persoalan tadi lah, saya dibilang seperti itu. Orang yang sudah mencapai makom tertentu biasanya bisa disebut sebagai wali atau awliya Allah Ta'ala. Nah, mereka inilah yang meneruskan ilmu dari Rasulullah SAW untuk menjaga umat ini gitu ya.
itu ini bukan wali ini kayaknya, soalnya sakti ini gitu kan, atau apa gitu kan, ini jangan-jangan dukun nih gitu. Nah, tentu kita bisa membedakan hal-hal tersebut. Ada yang aulia atau wali yang asli, ada yang wali yang wali-walian nih, nggak jelas. Nah, untuk para wali yang asli itu mereka punya metodologi sendiri gitu, dan mereka merumuskan ilmu ini ya berbeda-beda dengan antara ulama lainnya gitu. Nah, cara lebih gampangnya itu kita bisa belajar dari kitab-kitab mereka gitu. Misalnya ada Thoriko Naqsyabandiyah gitu. Ini siapa sih pelopornya? Syekh Bahuddin Naqsyaban ya kan? Oh, ini siapa aja nih murid-muridnya gitu, kitab-kitabnya apa aja. Ya sama kayak yang sebelumnya gitu. Sebenarnya gampang juga, bisa kita identifikasi lagi dengan hal tersebut gitu. Terus ada Thoriko Qadriyah, siapa aja nih? Siapa nih pelopornya? Syekh Abdul Qadir Jalani ya kan? Siapa nih ya kan, murid-muridnya, kitab-kitabnya apa aja. Tentu semua hal yang tentang perumusan metodologi tasawuf tadi ya mereka rekam dengan kitab-kitab juga gitu. nggak sembarangan juga gitu. Kita bisa baca gitu. Setelah kita baca, oh ada Thoriko ini, ada Thoriko Samaniyah ya kan, Thoriko Tijaniyah, oh banyak tuh. Nah, kita bisa belajar tuh dari kitab-kitabnya. Dari kitab-kitabnya kita bisa bangun lagi argumentasi ini. Bener nggak nih gitu. Ini kitab-kitabnya asli apa enggak gitu. Kita bisa bangun dengan akal tadi kan. Nah, yang uniknya dari tasawuf ini, mereka punya sanad keilmuan juga gitu. Jadi dari kitab-kitab tadi kita bisa belajar, oh tokoh-tokohnya ini nih gitu, kitab ini. Nah, mereka punya sanad keilmuan, itu rantai ilmu gitu. Sanad itu rantai. Jadi dari murid ini ke sini sama seperti yang mapping yang lain gitu, sama. Nah, uniknya adalah mereka memberikan izin atau license gitu muridnya dengan bisa disebut ijazah gitu. Nah, mereka inilah yang nanti akan mewariskan toriko ini gitu. Jadi kita bisa belajar tuh, oh ada mursyid ini torikonya ini, siapa nih gurunya nih, sanad keilmuannya kemana nih gitu. Sebenarnya bisa kita pelajari semua gitu. Siapa aja nih yang muridnya ngaco, ada juga murid-murid yang ngaco gitu dan nggak diberi ijazah, ada juga gitu. Nah, pokoknya seperti itu. Nah, tujuan dari ilmu ini adalah untuk kita mengenal Allah Ta'ala dari argumentasi atau pendapat-pendapat dari pelopor-pelopornya gitu. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan kita tentang Allah itu, Allah Ta'ala itu bisa disebut ilmu ma'rifat. Sebenarnya ma'rifat sendiri itu berasal dari kata arif, yaitu pengetahuan. Cuma dibuat dengan bahasa seperti itu oleh tokoh-tokoh ini gitu. Nah, ilmu ma'rifat ini juga sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu ya. Kita tadi bahas ya, ada kebatinan, ada perdukunan, itu ngomongnya ma'rifat juga. Ma'rifat yang mana nih ya kan? Tentu kita bisa tanya tuh ya kan, ini siapa nih gurunya, siapa torikonya apa nih, gitu-gitu kalau ada yang ngeklaim ya. Dan gampang seperti ini.
Pengetahuan ma'rifat tentang Allah Ta'ala inilah yang